Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal atas setiap bangsa, atas setiap hidup kita. Karena itu saya percaya bahwa Roh Allah terus bergerak di tempat demi tempat di mana Bapak Ibu Saudara berada. Amin. Mari kita tinggikan Dia, mari kita agungkan Tuhan dengan segenap hati kita. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Mari katakan Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Mari katakan bersama-sama. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Hosana bagi Sang Raja. Hosana, Hosana, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang. Sekali lagi katakan Hosana bagi Sang Raja. Hosana, 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 yo, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Dia bergerak. Yeay. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Yeay, haleluya. Terima kasih karena Roh-Mu terus bergerak di dalam setiap hidup kami Tuhan. Terpujilah Engkau, Allah yang kami puji dan Allah yang kami sembah. Kami datang kepadamu Tuhan. Takkan pernah ragu, takkan pernah goyah. Sebab Engkaulah pengharapan kami. Sempurna, sebab Kau mulia. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Allah yang setia, Yesus namanya. Allah yang sempurna.
Kami bawa kerinduan kami kepadamu Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu, ku memujamu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakanlah. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu, ku memujamu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Inilah rinduku, inilah hidupku, dalam rencanamu, dalam genggamanmu. Oh, Allah yang ajaib, terima kasih. Kau sempurna, Kau mulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Rancangan-Mu sempurna bagi setiap hidup kami. Dan kami mau katakan, inilah hati dan kerinduan kami. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Ku berikan hatiku dan
nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Terpujilah Engkau Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Engkau sempurna, Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersama
Mari jemaat Tuhan, kita mau lebih dalam lagi bersekutu dengan Tuhan, masuk dalam hadirat-Nya, memastikan bahwa hati kita sebagai tanah yang subur untuk firman jatuh di sana, tumbuh berbuah lebat, dan bagaimana Kristus semakin nyata dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama menyembah Dia. Dekat padamu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku dekat padamu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari kita memandang lebih dalam lagi supaya Dia puaskan kita. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Ya Rabu, kami rindu akan Engkau Tuhan. Kehadiran-Mu Tuhan memenuhi kami. Ya Rabu, ya Rabu, kami
sembah, hanya Engkau yang layak. Kami haus akan Engkau, kami dahaga akan Engkau selama-lamanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami haus, kami lapar, kami dahaga akan Engkau Tuhan. Sebab tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, setiap kami boleh mengalami kuasa-Mu dan kehadiran-Mu. Dan sekarang ya Bapa, kirimkanlah firman-Mu Tuhan yang membangkitkan kami, yang menolong kami semuanya. Urapi setiap jemaat yang ada, urapi hamba-Mu. Biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan bukan hanya di antara kami, tapi di kota kami, di bangsa kami, di Indonesia. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus terima kasih. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam Kristus Yesus, dalam bulan Agustus kita belajar bersama-sama tentang misi, dan kita juga boleh memahami tentang bagaimana hati Tuhan buat jiwa-jiwa yang terhilang. Dan hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang bahwa makanan Yesus adalah makanan kita. Karena firman Tuhan pernah berkata bahwa Bapa mengutus Yesus sama seperti Bapa mengutus Yesus, Yesus mengutus kita juga. Ya, sama seperti Yesus mengasihi kita, sama seperti kita mengasihi orang lain. Jadi ternyata sebetulnya kehidupan kita menjadi sama seperti kehidupan Kristus. Nah, sebagai anak Tuhan, kalau Yesus punya makanan yang kekal, bukan makanan jasmani saja, ya, yang sementara. Kita juga perlu makanan yang kekal, yaitu makanan bukan hanya jasmani, tetapi makanan yang betul-betul di mana kita melakukan, mengerjakan kehendak Allah. Nah, pastikan bahwa semuanya kita memiliki bukan hanya makanan yang sementara, tapi makanan yang kekal, yaitu melakukan, mengerjakan, serta menyelesaikan rencana Bapa. Satu ketika, Yesus memberitakan firman Tuhan kepada perempuan Samaria. Ketika dia memberitakan firman kepada perempuan Samaria percaya kepada dia. Dan pada waktu itu murid-muridnya tidak bersama dengan dia, karena murid-muridnya berada di luar kota mencari makanan. Nah, kemudian setelah murid-muridnya kembali di kota bertemu dengan Yesus, murid-muridnya mengajak dia untuk makan seluruh sekalian. Tetapi Yesus tidak menanggapi dengan baik. Sehingga apa yang terjadi? Murid-muridnya sangsi, bertanya, siapa yang kasih dia makan? Mari kita baca firman Tuhan dari Yohanes pasal yang keempat. Bersama-sama kita baca firman Tuhan ini, Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-31 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Sementara itu, murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya.
Yesus berkata kepada murid-muridnya, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Dan itu membuat mereka kaget, makanan apa lagi? Mereka pikir ada seseorang memberikan dia makan, sehingga akhirnya dia tidak perlu makanan jasmani lagi. Tapi Yesus katakan pada murid-muridnya, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Apa maksudnya saudara sekalian? Maksudnya adalah dijelaskan ayat 34, karena murid-murid Tuhan Yesus tidak memahami maksud Tuhan Yesus dengan makanan yang tidak dia kenal, tidak mereka kenal. Di ayat 34 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, makanan yang tidak dikenal oleh murid-murid Tuhan Yesus adalah makanan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus adalah, dia bilang, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Pertanyaannya, apa sih makanan Yesus, saudara sekalian? Nah, Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, demikian besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Siapa? Yesus Kristus. Supaya barang siapa percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kehadiran Yesus di muka bumi ada tujuan Bapa untuk kehadiran Yesus di muka bumi, supaya melalui Dia orang-orang diselamatkan. Dia mati, disalibkan, mati di kayu salib, dikuburkan, Dia bangkit. Tujuannya adalah supaya melalui Dialah dosa manusia ditanggung, dosa manusia ditebus oleh kematian dan kebangkitannya. Dan Yesus harus menjalankan itu, saudara sekalian, sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau begitu, apa makanan Yesus, yaitu melakukan kehendak Bapa? Dia harus datang ke muka bumi, mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit. Tujuannya supaya orang-orang yang percaya kepada Dia diselamatkan, saudara sekalian. Ini tidak mudah dan Dia harus kerjakan. Dia tidak didistract dan dialihkan dengan hal lain, saudara sekalian. Dia datang ke muka bumi, Dia taat kepada Bapa, melakukan kehendak Bapa, mati di kayu salib sebagai satu-satunya jalan keselamatan bagi setiap orang percaya kepada Dia. Karena kenapa? Ternyata hati Bapa adalah rindu semua orang diselamatkan, saudara sekalian. Itulah hati Bapa. Nah, hati Bapa itu dimiliki oleh Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus tidak mengerjakan yang lain kecuali mengerjakan rencana dan kerinduan daripada Bapa, melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan kehendak Bapa. Satu firman Tuhan lagi selain Yohanes 3 ayat 16, saya ingin bacakan dari Mazmur 53. Demikian firman Tuhan. Mazmur 53 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Ayat 2 dan yang ketiga. Allah memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyimpang, segalanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Dalam Mazmur 53 ayat 2 dan 3 dijelaskan bagaimana Allah memandang ke bumi, melihat manusia di muka bumi, apakah ada yang berakal budi mencari Dia. Tapi banyak orang di muka bumi tidak mencari Dia, saudara. Menyembah berhala, menyembah diri mereka sendiri, menyembah uang, menyembah bukan Tuhan, saudara. Sehingga Allah yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusia, bertanggung jawab untuk menyelamatkan manusia, saudara. Dan siapa yang menyelesaikan semua rencana itu? Maka Yesuslah yang menangkap isi hati Bapa, sehingga Dia harus mengerjakan pekerjaan Bapa dan menyelesaikan pekerjaan Bapa. Itulah sebabnya dikatakan kepada murid-muridnya, padaku ada makanan dan kamu tidak kenal makanan itu, yaitu makanan untuk mengerjakan pekerjaan Bapa, melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Itulah yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Tapi murid-murid Yesus tidak kenal, tidak tahu makanan itu, saudara sekalian. Mengapa, saudara sekalian? Karena bagi murid-muridnya, makanan yang dimaksudkan adalah makanan soal makanan sehari-hari, minuman, dan pakaian, saudara sekalian. Dan mungkin saudara katakan, oh iya, murid-murid Tuhan Yesus dialihkan perhatiannya dengan makanan sementara. Tetapi saya harus katakan juga, bukan hanya murid-murid Tuhan Yesus, gereja Tuhan juga, selain orang-orang dunia, gereja Tuhan juga dialihkan sehingga tidak memahami makanan yang Tuhan maksudkan, saudara sekalian. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Mereka juga sama seperti orang dunia, mencari yang dunia cari. Mencari apa yang dunia inginkan, saudara sekalian.
Sehingga Tuhan Yesus menasihati murid-muridnya. Satu firman Tuhan, mari kita lihat dari dari Matius pasal yang ke-6, demikian firman Tuhan. Matius pasal yang ke-6, ya, ayat yang ke-24, ya, sampai ayat 33. Saya ingin membacakan buat seluruh jemaat Tuhan. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan Mamon. Ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya jangan khawatir apa yang dia makan, minum dan pakai, saudara sekalian. Memang apa yang murid-muridnya makan, pakai dan minum itu, saudara sekalian, itu kebutuhan yang standar, kebutuhan yang dasar, ya, kebutuhan dasar. Saya perlu makan, minum dan pakai, itu dasar sekali. Terus Yesus katakan, jangan kamu khawatir dengan apa yang kau makan, untuk apa kamu makan apa, juga minum dan pakai. Jangan kamu khawatir, dikatakan bahwa kamu jangan khawatir. Memang itu dicari oleh bangsa-bangsa tidak mengenal Tuhan. Karena mereka tidak mengenal Tuhan, mereka mencari sedemikian rupa. Tetapi saudaraku sekalian, mereka lakukan itu saudaraku sekalian bukan untuk kekekalan. Mereka lakukan itu untuk kepentingan perut mereka dan hidup sehari-hari, saudara sekalian. Sehingga Yesus katakan, jangan kamu khawatir dengan apa yang kau makan. Jangan kau khawatir dengan apa yang kamu minum. Jangan kamu khawatir dengan apa yang kau pakai. Betul, saudara sekalian. Tapi ternyata ini bukan soal makanan, minuman, dan pakaian. Ternyata kalau lihat di atas, saudara sekalian, di ayat 24, ternyata Yesus menjelaskan, ini bukan soal pakaian dan minuman dan kemudian makan. Bukan hanya itu. Ternyata, saudara sekalian, di ayat 24 dikatakan bahwa tidak seorang pun dapat mengabdi kepada Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan Mamon. Ternyata soal pakaian, minuman, dan kemudian makanan, di atas dari semuanya itu orang membutuhkan uang, saudara sekalian. Dan Yesus menegur mereka, tolong ya, jangan samakan Yesus dengan uang. Jangan persandingkan Yesus dengan uang. Ternyata dari semuanya orang membutuhkan uang, saudara sekalian. Saudara bertanya kepada saya, emang benar begitu? Ya betul, saudara sekalian. Sekarang dalam masa pandemi virus corona, ya, ada banyak PHK di mana-mana. Atau bukan PHK, orang bekerja tapinya dikurangi gajinya. Demikian juga pengusaha-pengusaha pendapatannya dulu 100%, sekarang berkurang menjadi sekian persen, pasti kekurangan, saudara sekalian. Iya. Dan orang berpikir demikian, bagaimana caranya mendapatkan uang? Bukan bagaimana caranya mendapatkan pakaian, makanan, minuman. Bukan. Tapi orang mengatakan bagaimana cara mendapatkan uang. Karena dengan adanya uang semuanya aman. Dengan ada uang saya bisa punya pakaian, makanan, dan minuman, saudara sekalian. Sehingga akhirnya tanpa disadari, jangankan orang dunia,
Banyak juga anak Tuhan, ya saya kena PHK, saya bagaimana cara mencari uang? Harusnya bukan mencari uang, harusnya bagaimana mencari Tuhan, betul nggak saudara? Kalau cari Tuhan pasti dapat uang. Bukan berarti saya mengajarkan Bapak Ibu supaya malas-malasan di rumah tidak usah kerja dan tiba-tiba uang datang dari langit turun ke kamar saudara. Nggak begitu saudara. Artinya pola pikir kita benar. Bukan bagaimana mencari uang atau bagaimana menciptakan pekerjaan baru, bukan. Bagaimana saya mendapatkan memahami isi hati Tuhan saudara. Dan itulah yang dialami oleh Ishak saudara. Ketika kelaparan besar dan kekeringan terjadi di tempat mereka tinggal dan dia berharap ada jalan keluar. Jalan keluarnya dia pergi ke Mesir. Waktu dia pergi ke Mesir, Tuhan bilang kepada dia, Ishak, jangan pergi ke Mesir. Tetap tinggal di tempat kamu ada. Dan aku akan memberkati engkau. Kenapa? Karena janjiku kepada ayahmu Abraham akan digenapi. Jadi yang didapatkan oleh Ishak bukan bagaimana caranya, saudara. Apa yang dia lakukan tidak. Dia mendapatkan isi hati Tuhan. Dia mendapatkan firman Tuhan. Apa itu firman Tuhan? Tuhan bilang, jangan pergi ke Mesir. Ya sudah, jangan pergi. Lah kalau pergi ke Mesir, dia bisa berpikir, loh kalau gitu saya mati konyol di tempat saya. Di Filistin saya mati konyol. Enggak, saudara. Justru karena dia punya firman itulah, firman itu menjadi arahan buat dia untuk apa yang dia kerjakan di Filistin, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi? Luar biasa. Dan pada kekeringan yang panjang, saudara, sehingga ada kelaparan, Alkitab katakan, dia menabur. Dan Alkitab katakan, dia menuai saus kali lipat. Alkitab katakan juga, dia kian kaya, semakin kaya, sangat kaya. Enggak mungkinlah saudara menabur dengan masa kekeringan. Tapi masalahnya, menabur dalam masa kekeringan, dia bukan karena pengertian dia. Bukan karena kekuatan dia. Dia mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, di tengah pandemi ini, kita butuh uang. Kita butuh pekerjaan yang baru dan sebagainya. Kita ingin buat bisnis A, B, C, sampai Z. Tapi yang paling penting adalah, bukan bisnisnya, bukan pekerjaannya, bukan mencari uangnya. Tapi carilah Tuhan dan kerajaannya. Ketika kau mencari Tuhan dan kerajaannya, apa yang terjadi? Dia akan kirimkan firman-Nya. Firman itu tidak tergoncangkan. Firman yang dikirimkan kepada kita tidak kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan seperti apa yang Tuhan maksudkan. Dengan firman itulah kita berkemenangan. Pastikan ketika masa pandemi ini, engkau cari Tuhan. Ketika kau cari Tuhan, dengarkan suaranya. Tangkap isi hatinya. Lakukanlah isi hatinya. Apa yang terjadi? Kau nggak perlu bingung apa yang kau kerjakan. Kau nggak perlu bingung bisnis apa saudara. Tetapi memang secara manusiawi, secara umum, memang kebutuhan kita adalah uang, kebutuhan kita adalah pekerjaan, supaya dengan uang dan pekerjaan yang ada, kita bisa punya makanan, kita bisa punya minuman, kita juga bisa bukannya minuman, kita punya pakaian saudara. Sementara firman Tuhan katakan dengan tegas dan luar biasa. Ya, di dalam Roma 14. Mari kita baca bersama-sama. Roma 14. Roma 14 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Dia bilang bahwa kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Karena makanan dan minuman saya makan selesai. Saya minum selesai. Tapi dia katakan kerajaan Allah bukan soal makanan minuman. Tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Benar Yesus katakan. Jadi kalau kamu mengusahakan makanan, jangan makanan yang tidak kekal. Tapi makanan kekal, yaitu kendakala. Maka dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, dia katakan, carilah kerajaan Allah. Karena kekal kerajaan Allah. Jadi kalau kau bekerja, kalau kau sekolah, kalau kau kuliah, kalau kau berbisnis, bukan cari uang. Tetapi engkau membawa kerajaan Allah di tempat kau berbisnis. Membawa kerajaan di tempat kau bekerja. Karena kau memperluas kerajaan Allah, maka sorga akan membackup engkau. Sorga akan membiayai engkau, bukan cukup, tetapi berlimpah-limpah. Sehingga dikatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, Bapak Ibu Saudara, catat apa yang menjadi kebutuhanmu. Tapi dia katakan, semuanya itu ditambahkan padamu. Apa semuanya itu? Dari ayat-ayat di atas, dari Matius pasal 6. Apa semua itu? Persoalan keuanganmu, persoalan makananmu, persoalan minumanmu, juga persoalan pakaianmu. Tuhan katakan, semuanya itu bukan hanya dicukupkan oleh Tuhan, tetapi Tuhan katakan ditambahkan oleh Tuhan. Tapi pastikan kita memiliki pandangan yang benar.
engkau berbisnis, engkau bekerja, bukan hanya mencari uang. Tetapi engkau berbisnis, bekerja, melakukan semua aktivitasmu, kuliah atau sekolah dan sebagainya. Tujuan yang utama adalah bawalah kerajaan Allah. Selesaikanlah rencana Allah di sekolahmu. Selesaikan rencana Allah di kampusmu, di RT RW di mana kau ada, di kantormu, di tempat kau berbisnis. Loh kenapa? Supaya kita berbeda dasarnya dibanding dengan orang dunia. Sehingga ketika ada kegoncangan, apapun yang terjadi, kita tidak pernah tergoncangkan. Karena kita dasarkan kehidupan kita dengan kebenaran demi kebenaran firman Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan buat kita seluruh sekalian. Oleh karena itu, pesan Tuhan adalah, mari kita membawa kerajaan Allah dan kebenarannya seluruh sekalian. Luar biasa. Saya percaya kalau jemaat Tuhan bangkit, maka apa yang pernah Tuhan kerjakan dulu, Tuhan kerjakan sekarang. Karena kita punya hati yang haus dan lapar untuk jiwa-jiwa diselamatkan. Karena Tuhan juga demikian, Dia memandang ke muka bumi supaya orang-orang diselamatkan, supaya orang berdosa boleh kembali kepada Tuhan. Dan siapa yang mengerjakan? Anda dan saya, kita semuanya saudara. Tapi tolong jangan dialihkan perhatianmu dengan dari makanan kekal kepada makanan tidak kekal. Bukan berarti kita tidak boleh makan dan minum dan memakai banyak hal. Tetapi mari kita fokus kepada makanan yang kekal. Apa itu makan kekal? Ada rencana Allah, ada kehendak Allah untuk keselamatan banyak bangsa. Di kantormu, di kampusmu, di tempat kau berbisnis, di kota di mana kau ada, di desa di mana kau ada, di RT RW di kecamatan di mana kau ada. Tuhan punya rencana yang kekal, yaitu untuk keselamatan banyak orang. Luar biasa. Satu lagi saudara sekalian. Jadi jangan mau dialihkan dari makanan sementara dari makanan yang sementara. Kita harus memiliki makanan yang kekal. Pastikan itu engkau alami. Nah, poin lanjut saudara sekalian. Poin lanjut yang saya ingin sampaikan. Kalau orang memandang kebutuhan dia, uang, pekerjaan, dia selalu kebutuhan dia. Tetapi saudara sekalian, mari kita lihat dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat 35, Yesus mengerti mereka terlalu egois. Mereka terlalu memperhatikan kebutuhan mereka. Padahal sehebat apapun mereka memperhatikan kebutuhan mereka, mereka tidak sempurna memperhatikan kebutuhan mereka. Tapi Tuhan sempurna memperhatikan kebutuhan banyak orang, kebutuhan mereka, termasuk kebutuhan kita. Saudara setuju dengan saya? Saya percaya bahwa pasti saya setuju. Ayat 35, Yesus katakan kepada murid-muridnya, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Yesus katakan pada murid-muridnya, dia katakan, bukan kamu mengatakan 4 bulan lagi musim menuai. Tapi Yesus katakan, tetapi aku berkata kepadamu, tolong lihat sekelilingmu. Bukannya lihat, tapi pandang ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Mereka tidak bisa melihat yang dikatakan sekelilingnya di mana ada banyak ladang-ladang sudah menguning. Karena mereka melihat diri mereka sendiri. Atau mungkin mereka lihat sekitar mereka. Karena mereka dikatakan, 35 dikatakan bahwa mereka mengatakan 4 bulan lagi musim menuai. Berarti mereka melihat ladang saudara. Tetapi cara mereka melihat ladang berbeda dengan Yesus lihat. Mereka lihat ladang, oh ya 4 bulan lagi musim menuai dan kami akan menuai. Sama halnya, ketika mereka melihat orang banyak, itu biasa-biasa saja. Tidak ada beban, tidak ada belas kasihan. Kenapa? Karena pandangan mereka pandangan manusiawi. Tapi katakan, tolong pandang sekelilingmu. Lihat sekelilingmu. Pandang. Ladang-ladang sudah menguning. Kalaupun mereka lihat, mereka tidak mengerti. Mereka tidak tahu maksud Tuhan. Sehingga ketika melihat ladang sudah menguning, datar saja. Sama. Banyak anak Tuhan melihat orang berdosa, melihat orang berbuat dosa, membuat orang belum mengenal Tuhan, biasa-biasa saja, datar saja. Kenapa saudara sekalian? Loh, kan mereka anak Tuhan. Mungkin juga pelayan Tuhan melihat jiwa-jiwa terhilang, biasa-biasa saja saudara. Kenapa itu biasa-biasa? Karena tidak mungkin saya memandang jiwa yang terhilang, saya memandang orang-orang yang terbuang, ya, dengan beban Allah, kecuali dengarkan saya katakan, tidak mungkin saya bisa memandang jiwa-jiwa yang terhilang
sesuai dengan pandang Allah. Kecuali saya terlebih dahulu memandang Allah. Ketika saya memandang Allah, saya mendapatkan hati Allah. Saya mendapatkan beban Allah. Itu yang terjadi. Ketika saya percaya pelajar, kalau kau memandang Allah, kau dapatkan hati Allah, kau akan datang ke kampus, sekolah-sekolah. Yang mahasiswa datang ke kampus-kampus. Yang pengusaha datang ke tempat kau bekerja. Tempat kau berbisnis, tempat kau bekerja. Yang punya beban daripada Tuhan, pergi keluar kota, ke bangsa-bangsa. Pergi ke unreached people group, orang terabaikan. Kenapa kita bisa pergi? Karena kita memandang Allah. Kalau kita tidak memandang Allah, kita tidak mengerti perasaan Allah. Kita tidak mengerti maksud Allah. Kita tidak mengerti tujuan Allah. Kita tidak mengerti rencana Allah sekalian. Gereja, banyak umat Tuhan telah dialihkan pandangan mereka kepada pandangan, apa pandangan saya? Saya pandang dunia ini, bukan gak boleh, artinya bukan tidak boleh kita memiliki A, B, C sampai Z. Silakan sekalian. Tetapi tolong pertimbangkan dan tolong suruh pahami bahwa kita ini anak Tuhan, kita ini manusia ilahi, kita ini manusia dari sorga. Jadi pikiran kita harus pikiran ilahi, pikiran sorga, bukan pikiran bumi seluruh sekalian. Itu sebabnya Tuhan katakan, dia katakan, lihatlah sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang sudah menguning. Enggak mungkin mereka bisa memandang ladang-ladang menguning tanpa mereka memandang Allah. Oleh karena itu catatan yang selanjutnya saya mau tekankan. Mari kita memandang Allah. Memandang Tuhan dalam persekutuan dengan Tuhan. Dalam keintiman dengan Tuhan. Kita tahu isi hatinya. Kita tahu detak jantungnya saudara sekalian. Kerjakanlah isi hatinya. Lakukanlah apa yang menjadi kerinduan Bapa. Satu firman Tuhan inilah yang dialami oleh Ayub. Saya bacakan buat Bapak Ibu saudara sekalian. Ayub pasal 42. Ayat 5 sampai 6. Ayub mengatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dengan menyesal aku duduk dalam debu dan tanah. Ketika Ayub belum memandang Tuhan, kejadian yang dia alami, peristiwa menimpa dia protes terus sekali. Dia salahkan banyak orang saudara. Karena kenapa? Dia tidak mengerti maksud Tuhan dengan kejadian yang ada. Tetapi di ayat 5 dari Ayub pasal 42. Dia kata, hanya dari orang saja aku mendengar tentang engkau. Tapi sekarang mataku memandang engkau. Jadi ketika Ayub memandang Tuhan, dia ngerti. Oh ternyata itu terjadi untuk mendidik saya. Untuk mengubah saya. Bukan Allah ingin membongkar dosa dia, enggak. Tapi lebih kepada dia mengerti, oh ternyata aku didik sama Tuhan. Supaya aku yang sombong ini jadi enggak sombong lagi. Tapi rendah hati. Kenapa itu terjadi? Ketika dia memandang Tuhan saudara sekalian. Satu lagi saudara sekalian, firman Tuhan dari Mazmur 63. Mazmur 63 ayat yang kedua sampai ketiga, demikian firman Tuhan. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudusmu, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Daud katakan, demikian aku memandang kepadamu di tempat kudusmu. Apa yang terjadi setelah memandang Tuhan? Dikatakan, aku melihat kekuatanmu. Bukan kekuatanmu, kemuliaanmu. Artinya, ketika kita memandang Tuhan, kita dapat menangkap isi hatinya. Kita menangkap kehendaknya. Kita menangkap kerinduan hatinya saudara sekalian. Tapi kalau kita tidak memandang Tuhan, maka saudara, apa yang dunia sodorkan, itu yang memenuhi kita. Kita penat dengan apa yang menjadi keinginan dunia. Tetapi ketika memandang Tuhan, kita penuh dengan keinginan Tuhan. Kita penuh dengan kehendak Tuhan. Kita penuh dengan rencana Tuhan. Sehingga Yesus katakan pada murid-Nya, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah. Bapak Ibu saudaraku sekalian, walaupun kau lihat tempat kerjamu, kau lihat kampusmu, sekolahmu, kau lihat tempat kau berbisnis, tanpa sebelumnya kau memandang Allah, maka pandanganmu kepada tempat-tempat itu datar dan biasa. Tidak ada beban. Tapi ketika kau melihat semuanya itu saudaraku sekalian, ketika kau memandang Tuhan, kau lihat semuanya, saya jamin apa yang terjadi. Tuhan akan mengalirkan belas kasihan dari sorga. Dan belas kasihan itu memenuhi engkau.
Dan belas kasihan itulah membuat kau berangkat untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Jadi poin pertama saudara sekalian, saya mau kasih tahu kepada seluruh jemaat Tuhan. Alihkan perhatianmu dari makanan yang sementara kepada makanan yang kekal, yaitu lakukanlah kehendak Allah dan selesaikan rencana Allah. Yang kedua, pandanglah jiwa-jiwa, tapi sebelum kau memandang jiwa-jiwa, pandanglah Allah semesta alam yang memiliki jiwa-jiwa itu. Sehingga ketika kau memandang Allah, dia akan berikan belas kasih kepada engkau. Dan belas kasih itu membuat engkau berangkat untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Untuk menyatakan kuasa Tuhan. Itu dahsyat dan luar biasa. Saya rindu sekali dalam bulan misi ini, semuanya kita bangkit untuk pandang sekeliling kita. Jangan orang-orang tertentu, semuanya. Bapak, ibu, anak-anak, pelajar, mahasiswa, karyawan, juga para pengusaha, suami, istri. Mari kita pandang sekeliling kita. Tapi sebelum kita pandang sekeliling kita, mari pandanglah hati Tuhan. Dan ketika kita pandang hati Tuhan, kita dapat isi hatinya, detak jantungnya. Jangan mau kita dialihkan oleh si jahat dengan persoalan makanan bumi ini. Jangan mau kita dialihkan pandangan kita kepada dunia ini. Tapi biarlah kita pandang Tuhan. Dan kali yang terakhir, janji Tuhan yang luar biasa. Di dalam Yohanes pasal yang ketiga, Yohanes pasal yang keempat. Demikian firman Tuhan ayat 36. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya. Dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usahanya. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Luar biasa apa yang terjadi, janji Allah dikenapi. Bukan Yerusalem, bukan Yudea, tapi Samaria mendengarkan Injil. Dan apa yang terjadi saudara? Samaria, bangsa-bangsa lain mengenal Tuhan dengan luar biasa. Ini patut kita pahami. Saya percaya dengan demikian ketika kita berangkat dengan hati Tuhan, maka sekolah-sekolah, kampus-kampus, tempat kita bekerja, kantor-kantor, desa, kota, di mana kita ada, sebanyak orang mendengar Injil. Kenapa? Kita sudah menabur dalam doa. Kita sudah menabur dalam doa. Kita sudah menabur dalam doa. Mari kita berangkat menuai. Dan janji Tuhan demikian ayat 36. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya. Dan ia mengumpulkan buah untuk hidup kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Engkau pasti menerima upah daripada Tuhan. Yang kedua, engkau memperoleh buah-buah untuk hidup yang kekal. Bukannya nanti hidup kekal, tapi di muka bumi kita mendapatkan upah daripada Tuhan. Kita diberkati oleh Tuhan, kita mengalami kemajuan. Saya percaya kita diberkati, uang, harta kita diberkati. Tetapi lakukanlah kebenaran, beritakanlah Injil, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu Tuhan akan tambahkan kepada kita. Mari jemaat Tuhan, serius sekali semuanya kita bangkit. Mulai dari para penatua, para pemimpin di struktur, para diaken, jemaat yang baru yang lama, baik di kota Bandung, di area pengembangan, di seluruh Indonesia. Mari kita bangkit. Pahamilah hati Tuhan. Pahamilah hati Tuhan. Ambillah, makanlah makanan dari sorga. Melakukan pekerjaan Bapa dan menyelesaikannya. Apa itu pekerjaan Bapa? Membawa hati Tuhan kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Membawa kerinduan Tuhan supaya jiwa terhilang orang berdosa diselamatkan. Yang kedua, janganlah pandang dirimu, pandanglah Allah. Ketika kau pandang Allah, kau dapatkan hati Allah. Dan hati Allah itu menyebabkan engkau akan pergi menyatakan Injil Kerajaan Sorga. Dan saya percaya kuasa itu menyertai, urapan itu menyertai, berkat Allah menyertai. Dan penuai diberkati, penabur diberkati. Kita sudah menabur banyak untuk jiwa-jiwa di kota kita, di bangsa kita. Ini masanya kita berangkat untuk menuai jiwa-jiwa.
Sekali lagi saya kata, pastikan. Sekali lagi saya katakan, pastikan semua jemaat Tuhan bangkit untuk hati Tuhan boleh sampai kepada bangsa-bangsa. Dan ketika kau memahami ini suku sekalian, izinkan Roh Kudus bekerja. Izinkan Roh Kudus menguasai, memenuhi engkau. Haleluya. Terima kasih Bapa Surgawi. Biarlah hatimu sendiri yang sampai kepada kami. Dalam nama Tuhan, terima kasih. Amin. Pastikan bahwa apa yang menjadi kerinduan Tuhan, yaitu makanan Yesus, adalah makanan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Yang kedua, pastikan sebelum kau memandang jiwa-jiwa terhilang, pandanglah Allah semesta alam. Karena dia memiliki hati untuk jiwa yang terhilang. Dan pergilah, tuailah jiwa-jiwa dimanapun saudara berada. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, berikan kepada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang tersesat, mereka yang dalam gelap, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Haleluya. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Mari angkat kedua belah tanganmu, katakan bersama-sama. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Oh Tuhan, Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Ya Ralarabo, kami mau menyenangkan hatimu. Kami mau mengerjakan isi hatimu. Kami mau selesaikan kehendak-Mu, ya Bapa. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Kristus Yesus, Tuhan tanya bukan berapa lama kita mengikut Dia, tapi berapa banyak yang kita persembahkan kepada Dia, itu jiwa-jiwa yang terhilang. Tuhan rindu sekali dalam masa-masa pandemi virus corona ini, semakin banyak jiwa-jiwa yang kita persembahkan kepada Dia. Setiap Bapak Ibu Saudaraku sekalian dimanapun kau berada, kalau kau rindu sekali bersama-sama dengan saya, bersama-sama dengan Roh Kudus, bersama dengan Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus, untuk boleh bersama-sama menyatakan Injil Kerajaan Allah, mendapatkan, memiliki yang namanya makanan dari makanan Yesus Kristus, melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya, dan memandang kepada Yesus sehingga kau bisa memandang jiwa-jiwa terhilang seperti semandang. Mari angkat tangan kananmu, milikilah komitmen yang baru, milikilah kerinduan yang baru, milikilah perjanjian yang baru bahwa engkau hidup hanya untuk memuliakan Tuhan dan mengerjakan rencana Tuhan.
Mari, kalau kau rindu, angkat tangan kananmu. Bapa, aku berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang merindukan, yang menginginkan Tuhan. Kehendak-Mu nyata di kota kami, di bangsa ini. Urapi mereka semuanya. Berkati mereka Tuhan. Buat seluruh jemaat Tuhan tidak dialihkan dengan makanan yang bersifat tidak kekal. Tapi mereka boleh memahami makanan yang tidak kekal, yaitu melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Bapa, aku berdoa supaya jemaat Tuhan semakin memandang Engkau Yesus. Memandang Engkau adalah persekutuan intim dengan Engkau. Sehingga apa yang Kau pandang, itu yang mereka pandang Tuhan. Sehingga ketika memandang jiwa-jiwa yang terhilang, mereka punya beban untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Urapi setiap jemaat Tuhan yang mengangkat tangan mereka. Urapi mereka Tuhan, berkati mereka Tuhan. Supaya roh mereka dibangkitkan, hati mereka dibangkitkan. Bahkan ketika mereka mengalami persoalan kebutuhan pribadi mereka, kehidupan mereka, mereka bangkit dengan kuasa Roh Kudus. Dengan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Terima kasih Bapak Surgawi. Terima kasih. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kalau ada di antara engkau yang belum percaya kepada Yesus, hidupmu ragu-ragu dan hidupmu dikuasai dosa, kebiasaan buruk. Tapi kau rindu diselamatkan oleh Tuhan. Kalau kau rindu, saya ingin mengajak kau berdoa bersama-sama dan letakkan tangan kananmu di atas dadamu. Ikuti doa saya. Bapa Surgawi, saya mengakui bahwa saya orang berdosa. Dan pada pagi hari ini ampuni dosaku dan sucikan aku. Dan pagi hari ini juga aku mengundang Kau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Terima kasih Bapa Surgawi. Terpujilah nama-Mu untuk keselamatan yang Kau berikan kepadaku. Kepada setiap orang yang percaya kepada Engkau. Dalam nama Yesus terima kasih Bapa. Haleluya. Dan seluruh jemaat Tuhan, kalau kau ada dengan segala pergumulan yang kau hadapi, saya ingin berdoa buat engkau. Sakitkah? Atau kau punya pergumulan, saya mau berdoa. Bapa Surgawi, aku berdoa buat seluruh jemaat Tuhan. Dimanapun mereka berada, apapun yang mereka rasakan. Dalam nama Yesus Kristus, yang sakit Tuhan sembuhkan. Di rumah sakit, sembuhkan demi darah Yesus Kristus. Kalau ada di antara yang mengalami pergumulan, pencobaan, lepaskan mereka dari jahat dengan jalan-jalan Tuhan. Dan pertolongan Engkau tepat pada waktunya menjamah mereka. Terima kasih Bapa Surgawi, kuasa-Mu sedang terjadi. Kuasa-Mu sedang Kau nyatakan, baik di kota Bandung, di luar kota Bandung. Setiap saudara yang melihat tayangan ini Tuhan, boleh mengalami kuasa Tuhan, yang ikut ibadah ini Tuhan, melihat tayangan ini, mengalami kuasa-Mu Tuhan, mengalami kemuliaan-Mu yang tidak terbatas. Terima kasih Bapa Surgawi. Jemaat Tuhan, angkat kedua belah tanganmu, terimalah berkat Bapa Surgawi. Haleluya, terima kasih Bapa Surgawi. Pada hari ini ketika kau mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dengan setia, maka Tuhan akan mengangkat engkau ke atas segala bangsa di muka bumi. Dimanapun kau berada, diberkati Tuhan. Apapun yang kau kerjakan, kau pasti berhasil. Rumah tanggamu diberkati Tuhan. Pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan. Bisnismu diberkati oleh Tuhan. Kesehatanmu diberkati oleh Tuhan. Sekolahmu diberkati Tuhan. Kuliahmu diberkati Tuhan. Apapun yang kau kerjakan, pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Terimalah berkat daripada Bapa. Berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Bahkan persekutuan yang intim dengan Tuhan, itu menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya. Bahkan kau dapat mendengar suaranya. Itulah yang menyertai engkau selama-lamanya. Haleluya. Mari kita katakan bersama-sama. Amin. Gerakan ini telah didorong oleh semangat saling bertolong-tolongan untuk menanggung beban supaya kita dapat memenuhi hukum Kristus. Maka secara cepat tanggap, gereja telah membentuk COVID Crisis Center. Dan melalui ini, segenap tim C3 sangat berterima kasih kepada setiap jemaat yang telah turut berperan serta untuk mendukung gerakan ini. Berikut laporan C3 per tanggal 5 Agustus 2020 yang dapat kami sampaikan. Berikut laporan C3 per tanggal 5 Agustus 2020 yang dapat kami sampaikan. Telah menerima bantuan dari 110 donatur sebesar Rp158.052.172. Dana yang telah dikeluarkan yaitu sebesar Rp140.882.925. Serta dana yang masih tersisa yaitu sebesar Rp509.000. Kegiatan yang telah dilakukan yaitu menyalurkan paket sembako ke-8 dan 7 untuk 87 KK, yaitu area pengembangan sebanyak 43 KK, wilayah Bandung Timur 25 KK, wilayah Bandung Barat 15 KK,
serta wilayah Bandung Selatan sebanyak 4 kakak. Adapun paket sembako yang diberikan berupa beras 5 kilo, bumbu ayam goreng dan bumbu nasi goreng sebanyak 7 bungkus, serta lauk pauk saligara 50.000. Berhubung gerakan ini masih berlanjut, maka bagi Bapak, Ibu, Saudara atau Saudari yang tergerak untuk mendukung gerakan C3 ini dapat menyalurkannya melalui informasi tertera di layar. Serta informasi C3 lebih lanjut dapat menghubungi informasi yang tertera di layar. Bagi jemaat Tuhan, Anda dapat mengikuti aktivitas digital GKKD BP dengan follow dan subscribe akun-akun di bawah ini. Ada Instagram dan YouTube untuk visual, audio, dan foto, serta Anda dapat juga mengakses akun Spotify GKKD Bandung Pusat untuk dapat mengikuti versi audio seperti khotbah dan yang lainnya. Dan khusus untuk aktivitas yang lain seperti event terdekat, bahan-bahan renungan, saat teduh, dan konten-konten lainnya, jemaat Tuhan dapat mengikuti dengan menginstal di Play Store aplikasi My Home GKKD BP. Dengan demikian, Anda dapat selalu terkoneksi dengan gereja secara digital setiap saat. Terima kasih telah hadir di online service GKKD Bandung Pusat. Pastikan Anda mengikuti ibadah online minggu depan. Happy Sunday and God bless you.